Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai validitas dan reliabilitas alat penilaian, serta pelaporan hasil belajar. Sebelum melangkah ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Muhammad Tasbi dengan NIM 200201501009, dan juga saya sendiri yaitu Najmatul Asma dengan NIM 200201501012. Pengertian validitas. Aswar menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya, hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Konsep validitas tes dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas empiris atau validitas kriteria. Pertama, validitas isi. Validitas isi suatu tes mempermasalahkan seberapa jauh suatu tes mengukur tingkat penguasaan terhadap isi atau konten atau materi tertentu yang seharusnya dikuasai sesuai dengan tujuan pengajaran. Dengan kata lain, tes yang mempunyai validitas isi yang baik ialah tes yang benar-benar mengukur penguasaan materi yang seharusnya dikuasai sesuai dengan konten pengajaran yang tercantum dalam garis-garis besar program pengajaran. Kedua, validitas konstruk. Validitas konstruk adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Validitas konstruk biasa digunakan untuk instrumen yang dimaksudkan mengukur variabel konsep, baik yang sifatnya performansi tipikal seperti instrumen untuk mengukur sikap, minat konsep diri, lokus kontrol, gaya kepemimpinan, motivasi berprestasi, dan lain-lain. Ketiga, validitas empiris atau validitas kriteria. Validitas empiris sama dengan validitas kriteria, yang berarti bahwa validitas ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Validitas empiris diperoleh melalui hasil uji coba tes kepada responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi atau diteliti. Kriteria internal adalah tes atau instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria, sedang kriteria eksternal adalah hasil ukur instrumen atau tes lain di luar instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria. Ada 2 unsur penting dalam validitas. Pertama, validitas menunjukkan suatu derajat, ada yang sempurna, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Kedua, validitas selalu dihubungkan dengan suatu putusan atau tujuan yang spesifik. Banyak faktor yang dapat memengaruhi hasil tes evaluasi menjadi tidak valid. Beberapa faktor tersebut secara garis besar dapat dibedakan menurut sumbernya, yaitu faktor internal dari tes, faktor eksternal tes, dan faktor yang berasal dari peserta didik yang bersangkutan. Faktor yang berasal dari tes. Beberapa sumber yang pada umumnya berasal dari faktor internal tes evaluasi diantaranya yaitu sebagai berikut. Pertama,
arahan tes yang disusun dengan makna tidak jelas sehingga dapat mengurangi validitas tes. Kedua, kata-kata yang digunakan dalam struktur instrumen evaluasi terlalu sulit. Ketiga, item-item tes dikonstruksi dengan jelek. Keempat, tingkat kesulitan item tes tidak tepat dengan materi pembelajaran yang diterima peserta didik. Kelima, waktu yang dialokasikan tidak tepat. Hal ini termasuk kemungkinan terlalu kurang atau terlalu longgar. Keenam, jumlah item tes terlalu sedikit sehingga tidak mewakili sampel materi pembelajaran. Ketujuh, jawaban masing-masing item evaluasi bisa diprediksi oleh peserta didik. Kedua, faktor yang berasal dari administrasi dan skor. Faktor ini dapat mengurangi validitas interpretasi tes evaluasi, khususnya tes evaluasi yang dibuat oleh guru. Berikut beberapa contoh faktor yang sumbernya berasal dari proses administrasi dan skor. Pertama, waktu pengerjaan tidak cukup sehingga peserta didik dalam memberikan jawaban dalam situasi yang tergesa-gesa. Kedua, adanya kecurangan dalam tes sehingga tidak bisa membedakan antara peserta didik yang belajar dengan yang melakukan kecurangan. Ketiga, pemberian petunjuk dari pengawas yang tidak dapat dilakukan pada semua peserta didik. Keempat, teknik pemberian skor yang tidak konsisten, misalnya pada tes esai, juga dapat mengurangi validitas tes evaluasi. Kelima, peserta didik tidak dapat mengikuti arahan yang diberikan dalam tes yang baku. Keenam, adanya joki atau orang lain bukan peserta didik yang masuk dan menjawab item tes yang diberikan. Yang terakhir, faktor yang berasal dari jawaban peserta didik. Seringkali terjadi bahwa interpretasi terhadap item-item tes evaluasi tidak valid karena dipengaruhi oleh jawaban peserta didik daripada interpretasi item-item pada tes evaluasi. Sebagai contoh, sebelum tes para peserta didik menjadi tegang karena guru pengampu mata pelajaran dikenal ketat, galak, dan sebagainya, sehingga peserta didik yang ikut tes banyak yang gagal. Contoh lain, ketika peserta didik melakukan tes penampilan keterampilan, ruangan terlalu ramai atau gaduh, sehingga para peserta didik tidak dapat konsentrasi dengan baik. Reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Arifin menyatakan bahwa suatu tes dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas alat ukur berkaitan erat dengan masalah kekeliruan pengukuran. Kekeliruan pengukuran sendiri menunjukkan sejauh mana inkonsistensi hasil pengukuran terjadi apabila dilakukan pengukuran ulang terhadap kelompok subjek yang sama. Menurut Soekardi, koefisien reliabilitas dapat dipengaruhi oleh waktu penyelenggaraan tes-retest. Interval penyelenggaraan yang terlalu dekat atau terlalu jauh akan mempengaruhi koefisien reliabilitas. Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi reliabilitas instrumen evaluasi diantaranya yaitu: pertama, panjang tes. Semakin panjang suatu tes evaluasi, semakin banyak jumlah item materi pembelajaran yang diukur. Kedua, penyebaran skor. Koefisien reliabilitas secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor dalam kelompok siswa yang diukur. Semakin tinggi sebaran, semakin tinggi estimasi koefisien reliable. Kesulitan tes.
tes normatif yang terlalu mudah atau terlalu sulit untuk siswa cenderung menghasilkan skor reliabilitas rendah. Yang terakhir, objektivitas. Yang dimaksud dengan objektif yaitu derajat di mana siswa dengan kompetensi sama mencapai hasil yang sama. Ya, baik, selanjutnya saya atas nama Muhammad Hasbi akan melanjutkan pembahasan materi untuk laporan hasil belajar, yang dimana laporan hasil belajar itu sendiri mempunyai definisi adalah rangkuman hasil evaluasi peserta didik, yang dimana hasil evaluasi tersebut dapat berupa angka atau nilai yang telah diperoleh oleh siswa dari hasil pembelajarannya yang telah ia laksanakan. Selanjutnya ada tujuan dari laporan hasil belajar, yaitu terbagi atas 3. Yang pertama, untuk menunjukkan perkembangan prestasi belajar kepada setiap siswa. Yang kedua, untuk melibatkan orang tua murid dalam memperhatikan aktivitas belajar para siswa, terutama di saat berada di rumah. Yang ketiga, untuk memotivasi para siswa, guru dan orang tua dalam meningkatkan prestasi setiap siswa dalam belajar. Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran, termasuk proses dan hasil belajar yang dicapai peserta didik, serta perkembangannya dapat diketahui oleh berbagai pihak yang mencakup aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotoriknya. Kemudian ada pun cara pengisian untuk laporan hasil belajar itu sendiri. Yang pertama, satuan pendidikan harus membuat laporan hasil penilaian mata pelajaran. Yang kedua, laporan hasil belajar peserta didik oleh satuan pendidikan menggambarkan pencapaian kompetensi peserta didik. Yang ketiga, bentuk LHB atau laporan hasil belajar dapat berupa buku atau lembaran. Yang keempat, nilai laporan hasil belajar per semester merupakan nilai kumulatif dari hasil pencapaian standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Yang kelima, pengisian LHB atau laporan hasil belajar dapat dilakukan secara manual atau komputerisasi. Yang keenam, penulisan buku induk dapat dilakukan secara manual atau komputerisasi disesuaikan dengan pelaksanaan penulisan LHB. Yang ketujuh, LHB atau laporan hasil belajar disampaikan kepada peserta didik dan orang tua wali peserta didik setiap akhir semester. Dan yang terakhir, yang kedelapan, menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik. Dan yang terakhir ada manfaat dari laporan hasil belajar. Laporan hasil belajar secara sistematis dapat dikemukakan bahwa laporan tentang peserta didik bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada siswa itu sendiri. Bagi siswa, laporan prestasi sangat bermanfaat karena secara alamiah setiap orang selalu ingin tahu akibat dari apa yang telah mereka lakukan, entah itu mengembirakan atau maupun mengecewakan. Jika siswa mengetahui hasil yang positif dari perbuatannya, maka pengetahuan yang diperoleh akan dikuatkan. Yang kedua, guru yang mengajar. Guru yang mengajar tentunya ingin mengetahui hasil usaha yang telah dilakukannya terhadap siswa. Oleh karena itu, laporan merupakan titik tolak bagi guru untuk menentukan langkah selanjutnya. Yang ketiga, untuk guru lain. Guru lain ini adalah guru yang akan menggantikan guru sebelumnya karena siswa tersebut bisa saja sudah naik kelas. Yang keempat, untuk orang tua. Orang tualah yang mempunyai tanggung jawab utama terhadap pendidikan anak. Itulah sebabnya maka orang tua masih ingin selalu mengetahui kemajuan anak dari tahun ke tahun yang dapat dilihatnya melalui laporan atau raport. Yang kelima, manfaat bagi para pemakai lulusan sekolah. Masyarakat khususnya pemakai lulusan sekolah termasuk kelompok yang membutuhkan informasi tentang prestasi siswa di sekolah. Dengan prestasi yang dicapai oleh siswa itu, maka akan menentukan layak atau tidaknya lulusan tersebut diterima di lingkungannya. Pemakai lulusan sekolah ini hendaknya diartikan secara luas. Ia dapat mencakup sekolah yang lebih tinggi maupun berbagai lapangan pekerjaan di luar. Mungkin itu saja pembawaan materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.